Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 1 April 2026 dengan judul Bagaimana dengan keadaan orang mati bagian kedua. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Mengingat pergumulan yang dialami Ellen yang masih muda itu dan memahami ajaran-ajaran tentang neraka yang tradisional, maka tidaklah mengherankan setelah di masa dewasanya ia menulis bahwa adalah di luar kemampuan pikiran manusia untuk memperkirakan kejahatan yang telah dilakukan oleh ajaran sesat mengenai penyiksaan kekal itu. Agama Alkitab yang penuh dengan kasih dan kebaikan dan yang berlimpah kasih karunia digelapkan oleh takyul dan disalut dengan teror. Pandangan-pandangan yang menakutkan mengenai Allah yang telah tersebar ke seluruh dunia melalui ajaran-ajaran dari mimbar telah membuat ribuan, ya jutaan orang menjadi skeptis dan tidak percaya. Ia melanjutkan dengan menunjukkan bahwa ajaran tradisional adalah bagian dari ajaran-ajaran Babel atau ajaran gereja yang membingungkan, yang mencampurkan teori manusia dengan kebenaran Tuhan. Disalin dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 563. Saya harus mengakui bahwa masalah yang sama juga mengganggu saya. Begitu mengganggunya, sampai pada tahun 1997 saya menulis sebuah artikel untuk Sign of the Times yang berjudul Hitler yang tak terbatas. Ide dasarnya adalah bahwa jika ajaran tradisional gereja itu benar, maka Hitler dan Stalin akan terlihat seperti orang-orang yang baik. Bagaimanapun, korban-korban mereka akhirnya meninggal selesai, sedangkan Tuhan dapat membakar mereka dalam penderitaan yang tak henti-hentinya dirasakan sepanjang zaman kekekalan. Orang lain pasti telah melihat logika artikel tersebut, karena artikel itu menerima penghargaan dari Associated Press pada Juni 1998. Tentu saja, saya tahu bahwa orang lain yang setuju, karena saya telah mengutip pemimpin-pemimpin evangelis seperti John R.W. Stock dan Clark Pinnock dan yang lainnya yang telah menolak cara memandang Alkitab secara tradisional. Namun, bagaimana seharusnya menurut Alkitab? Dan bagaimana orang Advent sampai pada pandangan itu? Kita akan mulai membahas pertanyaan-pertanyaan itu besok. Dalam hal penting pertama yang harus diketahui adalah bahwa masalah mendasarnya melibatkan apakah manusia dilahirkan dengan keabadian. Filsafat Yunani mengatakan ya. Tetapi Alkitab meskipun mengakui bahwa Allah memang kekal, 1 Timotius 6 ayat yang ke-16 menyatakan bahwa satu-satunya manusia yang akan menerima keabadian adalah mereka yang percaya kepada Yesus, dan bahwa mereka tidak akan memperoleh kekekalan itu sebelum kedatangan Yesus yang kedua. 1 Korintus 15 ayat 51 hingga ayat yang ke-55. Keabadian berarti tidak tunduk pada kematian. Jadi, jika orang jahat memiliki keabadian, maka menurut definisi ini, mereka akan hidup dalam kejahatan sampai selama-lamanya. Tetapi jika mereka tidak memilih keabadian itu, maka mereka harus mati. Seperti yang jelas dikatakan oleh Roma 6 ayat 23. Tidak ada pilihan lain. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau menyediakan karunia keabadian bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Dan kami juga bersyukur bahwa dosa dan orang berdosa tidaklah kekal. Biarlah bacaan renungan kita saat ini
akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.